Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita series nih, yang menarik tentunya, dari film yang berjudul Samurai Rabbit. Film ini menceritakan seekor kelinci yang pergi ke kota untuk menjadi seekor samurai sejati. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Dikisahkan pada zaman dahulu, seorang samurai bernama Miyamoto Usagi berhasil melawan monster legendaris yang bernama yokai. Dan ini adalah Usagi, keturunan dari Miyamoto Usagi. Lalu ini peliharaannya bernama Spot. Usagi sedang berlatih karena ingin menjadi penerus leluhurnya. Tidak sengaja dia membuat robot petani milik bibinya menyala. Usagi mencoba mematikan robot itu sebelum menghancurkan kebun bibinya. Usagi berhasil mematikan robot itu, tapi beberapa hasil panen bibinya hancur. Hal itu membuat bibinya marah, lalu menasehatinya agar lebih dewasa dan berpikir sebelum bertindak. Kemudian bibinya sadar bahwa sudah waktunya Usagi pergi ke kota Nio Edo untuk menjadikan seorang samurai, seperti yang Usagi inginkan sejak lama. Lalu memberikannya sebuah pedang Edwing yang di atasnya terdapat kristal milik Miyamoto Usagi bernama Omurasaki. Kristal itu diwariskan turun-temurun oleh leluhur yang akan membawa keberuntungan. Sebelum berpisah, bibinya berpesan untuk mencari sensei untuk melatihnya memakai pedang. Lalu Usagi pergi nih ke Nio Edo bersama Spot. Akhirnya Usagi sampai di Nio Edo. Energi dari kristal di pedangnya mengalir hingga sebuah batu ki. Lalu Usagi melihat robot koran yang mengabarkan seorang penjahat Warimasi kabur dari penjara. Dan jika ada yang menangkapnya akan diberikan imbalan berupa uang. Mendengar itu, Usagi ingin menangkap penjahat itu. Lalu berimajinasi nih, dia menjadi samurai hebat mengalahkan yokai. Kemudian Usagi berjalan-jalan dan melihat seekor badak bernama Gen sedang menangkap seekor babi. Tidak tinggal diam, Usagi melawan Gen dan berhasil membebaskan babi itu. Yang ternyata babi itu adalah penjahat buronan Warimasi. Hal itu membuat Gen sebagai pemburu bayaran marah, karena Usagi telah membebaskan penjahat tanpa melihat situasi dan fakta sebenarnya. Kemudian Usagi dikejar oleh Gen hingga dia juga merusak pertunjukan boneka milik Kitsune, yang sebenarnya dia seorang pencuri. Lalu keduanya pun mengejar Usagi. Tapi mereka terjebak di tempat geng berbahaya bernama Mogura yang dipimpin oleh Chikabuma. Lalu mereka menyerang Usagi dan lainnya dengan kekuatan jentikan jari. Lalu Usagi meruntuhkan batu di sana untuk menghindari jentikan jari Mogura. Akhirnya mereka berhasil lolos, tapi Usagi kembali dikejar oleh Gen dan juga Kitsune. Hingga mereka sampai di sebuah kuil tempat beradanya batu ki. Bertemu dengan Tetsujin, keturunan dari leluhur Kai Kishi, petarung yokai, dan muridnya yaitu Chizu. Tiba-tiba batu ki bersinar, yang ternyata akibatnya dari kekuatan kristal Usagi. Lalu Usagi malah terpukau dan menyentuh batu tersebut. Usagi masuk ke alam roh melihat batu ki, yokai dan bertemu dengan Miyamoto Usagi. Kemudian dia kembali sadar dan batu ki meledak yang mengeluarkan roh para yokai. Those look like... Dan membangkitkan yokai laba-laba bernama Kagehito. Setelah 1000 tahun terperangkap dalam batu ki, dan dia akan membalaskan dendam ke Miyamoto Usagi. Lalu menyerang Usagi yang dia pikir adalah Miyamoto. Terlihat para roh yokai menyerang kota. Sementara itu Usagi dan lainnya melawan Kagehito yang awalnya mereka tidak percaya adanya yokai. Kemudian Kagehito menyadari bahwa Usagi bukanlah Miyamoto dan dia pun pergi. Di sini Usagi merasa bangga karena dia melawan yokai.
Lalu terlihat Tetsujin yang melayang dan tembus pandang seperti hantu. Ternyata ledakan energi batu ki membuatnya masuk ke dimensi lebih tinggi. Lalu Tetsujin menjelaskan nih bahwa batu ki akan memilih kesatria dan memberi senjata mistik untuk melawan yokai. Tetsujin mengira batu ki akan memilih muridnya Chizu, tapi ternyata Usagi lah yang terpilih. Kemudian Usagi memilih senjata mistik dan pertama yang disentuhnya akan menjadi pilihannya, yaitu sebuah yoyo. Mau tidak mau Usagi pun menerima senjata yoyo itu. Tiba-tiba di depan datanglah shogun bernama Raja Kogane, yaitu pemimpin kota Neo Edo, yang akan menangkap Usagi kan telah membuat kekacauan di kotanya. Saat melihat Usagi, Raja Kogane teringat Miyamoto yang terkenal di kotanya sebagai pengkhianat bukanlah pahlawan. Mendengar itu Usagi marah dan tidak terima, tapi Usagi diborgol dan dibawa ke penjara. Spot pun ikut menemani Usagi di penjara. Lalu penjaga menceritakan kisah kenapa Miyamoto menjadi pengkhianat, karena Miyamoto bekerja sama dengan ninja Neko untuk membunuh shogun. Mendengar itu Usagi tidak percaya. Setelah itu Usagi menyadari nih yoyonya mempunyai magnet, lalu menggunakannya untuk menekan tombol pintu penjara dan kabur dari sana. Di sisi lain Gen, Chizu dan juga Kitsune bekerja sama untuk membebaskan Usagi nih karena merasa berutang budi kepadanya. Tapi Usagi malah sudah terbebas dari sana. Namun mereka ketahuan oleh Raja Kogane dan memborgol mereka. Tiba-tiba muncullah yokai burung bernama Karasu Tengu yang ahli bela diri. Dia mengincar Raja Kogane karena menebang banyak pohon demi membangun kota. Lalu Usagi menyelamatkan Raja Kogane dan melawan Karasu Tengu. Hingga akhirnya Karasu Tengu pergi. Karena telah menyelamatkannya, Raja Kogane akan membebaskan mereka. Tapi mereka harus mengusir yokai yang menyerang museum budaya. Usagi dan lainnya pun setuju. Mereka pun sampai di museum budaya. Lalu Usagi langsung menyerang yokai suku Mogami, yang berupa roh yang masuk ke benda yang tidak terpakai. Usagi yang terus menyerang hingga suku Mogami marah dan balik menyerang mereka. Kitsune malah asik mencuri barang-barang di sana, tapi ternyata roh yokai masuk ke dalam barang itu. Tiba-tiba muncullah Raja Kogane dan Usagi, yang ternyata itu adalah yokai yang berubah wujud, yaitu Daremo. Kemudian Usagi melawan Daremo. Hands off, Mike. Daremo pun pergi dari sana. Di sisi lain Chizu melawan yokai yang berada di alat musik. Dengan mudahnya dia mengalahkan yokai itu. Kitsune melihat itu semua heran dengan kemampuan Chizu yang sangat ahli. Di sisi lain Gen bertemu dengan adik kembarnya bernama Toshiko. Dia mempunyai insting kakaknya berada di sana dan ingin meminta bantuannya, karena dia habis meminjam uang kepada skuadron kelelawar. Gen pun akan membantu adiknya, tapi dia dan lainnya harus mengusir yokai terlebih dahulu. Kemudian dikejutkan nih dengan robot Raja Kogane di sana. Tapi ternyata itu Daremo yang menjadi banyak lalu menyerang mereka. Kitsune meminta mereka untuk menyerah melawan yokai karena terlalu banyak. Tapi Gen tidak mau karena sebenarnya museum itu dulunya adalah rumah milik keluarganya. Namun mereka harus kehilangan rumah itu dan berubah menjadi museum. Mendengar itu Usagi dan lainnya akan melawan yokai untuk menjaga rumah yang berisi kenangan keluarga Gen. Tiba-tiba Daremo berubah wujud menjadi bibi Usagi. Melihat itu Usagi tidak bisa melawannya. Gen mencoba menyelamatkan Usagi hingga culahnya terbelah terkena pedang. Kemudian Usagi balik menyerang menggunakan yoyonya. Di sini Daremo meminta Usagi melepaskannya dari senjata Kaikishi. Dia tidak berniat jahat, dia hanya ingin melindungi yokai lainnya. Namun Usagi terus menyerang Daremo. Di sini Usagi sadar bahwa dia tergila-gila menyerang yokai tanpa alasan. Kemudian Usagi melepaskannya dengan kesepakatan Daremo akan pergi dari sana. Tapi suku Mogami tetap tinggal di sana selama rumah itu kosong. Sebelum pergi Daremo berpesan untuk berhati-hati memperlakukan yokai yang bisa baik dan jahat. Tergantung dari perlakuan mereka bagaimana nih. Kemudian datanglah Raja Kogane yang sudah tidak peduli dengan museum budaya.
Ternyata Toshiko membelinya dari uang pinjaman skuadron kelelawar karena dia ingin tinggal di sana bersama kakaknya. Lalu Raja Kogane memerintahkan mereka untuk mengusir yokai agar bebas dari hukuman penjara. Kemudian Gen yang terluka dibawa ke rumah sakit oleh Usagi. Lalu di sini Kitsune membantu membereskan rumah itu. Sementara Chizu diam-diam menemui seseorang yang ternyata dia geng ninja Neko. Di sini Chizu menjadi mata-mata dan melaporkan semua yang terjadi kepadanya. Yang ternyata mereka ini ingin menguasai Neo Edo. Gen sedang diperiksa di rumah sakit. Lalu Kitsune datang memberikan permen tanda persahabatan ke Gen, Usagi dan juga Chizu. Tiba-tiba Chizu teringat teman masa kecilnya yang memberi permen itu saat belajar di kelas ninja. Setelah itu Chizu menemui Lady Fuwa. Dia mendapatkan tugas untuk mencuri gulungan rahasia yang berada di kuil agar dia tahu cara mengambil energi Batuki. Untuk mengendalikan sumber daya Neo Edo, maka kota akan berada di genggamannya. Di sisi lain, Kitsune dan juga Usagi pergi mencari cula badak palsu untuk Gen. Lalu robot koran mengabarkan nih bahwa Raja Kogane mengatakan keberadaan yokai itu palsu yang dibuat oleh Usagi, keturunan pengkhianat Miyamoto. Dan siapa saja yang menangkap Usagi maka akan diberikan imbalan 50.000 jules. Mendengar itu Usagi kesal karena Raja Kogane menjebaknya. Padahal dia meminta Usagi mengusir yokai di kota. Semua warga yang melihat Usagi langsung menyerangnya untuk ditangkap. Kitsune mengajak Usagi kabur dari sana, tapi mereka malah bertemu dengan geng Mogura. Usagi melawan mereka sendirian hingga akhirnya Usagi terkena jentikan jari mereka. Di sisi lain, Chizu diam-diam masuk ke kuil mencuri gulungan rahasia. Lalu datanglah Tetsujin menanyakan kenapa dia berada di sana. Sementara Usagi dan Kitsune diikat untuk diserahkan ke Raja Kogane. Lalu muncullah Chizu naik Skycar. Dia meminta Chikabuma melepaskan teman-temannya. Terlihat Chikabuma takut melihat Chizu dan melepaskan mereka. Lalu muncullah skuadron kelelawar penjahat kelas 2 nih di atas geng Mogura yang dipimpin oleh Laksamana Nochi. Melihat itu Chikabuma pun mundur. Karena tahu dia diincar skuadron maka Usagi langsung menyerang mereka. Tak lama Gen datang meminta Usagi berhenti. Dia berbicara baik-baik ke Nochi untuk melepaskan Usagi, sekaligus akan membayar utang adiknya ke skuadron. Setelah itu mereka pun pergi menaiki Skycar. Gen menasihati Usagi untuk berpikir sebelum bertindak dan memintanya mencari sensei agar bisa bertarung dengan baik. Saat tiba di rumah ternyata Raja Kogane sudah menunggu mereka untuk menangkapnya. Lalu Usagi menyadari topi yang dipakai Raja Kogane adalah yokai. Dan ternyata benar nih, jadi Raja Kogane kerasukan oleh yokai agar menangkap Usagi. Kemudian Usagi menggunakan yoyo menangkap yokai itu. Di sini alasan yokai ternyata dia marah kepada Raja Kogane yang tidak menghormati topi dengan memakai sekali dan membuangnya. Di situ Usagi membuat kesepakatan akan mencari tempat yang bagus untuk menyimpan topi dan Raja Kogane akan menghargai topi-topi itu. Kemudian yokai itu pun pergi. Lalu Tetsujin datang membawa cula buatannya untuk Gen karena sebelumnya Chizu memintanya membuatkan cula itu. Setelah itu Usagi membawa semua topi Raja Kogane ke suster di rumah sakit. Di sisi lain Chikabuma kesal karena aksinya dihentikan oleh Chizu dari geng ninja dan skuadron kelelawar. Datanglah Kagehito yang memberikan penawaran dengan menjadikannya Mogura geng paling kuat. Tapi Kagehito meminta mereka bekerja dengannya nih untuk menggali mencari barang yang sudah lama terkubur. Mendengar hal tersebut Chikabuma pun setuju. Besoknya Usagi menemui Karasu Tengu untuk memintanya menjadi sensei. Sebelum itu Karasu Tengu mengetes kemampuan Usagi. Listen at the same time. Di sisi lain, Chizu memberikan gulungan rahasia yang dicurinya kepada Lady Fuwa. Mereka akan menyerang kuil pada tengah malam dan Chizu harus memastikan nih tidak ada orang di kuil. Lady Fuwa juga berpesan agar Chizu tidak terlalu dekat dengan teman barunya karena mereka adalah musuh ninja. Sementara itu Karasu Tengu merasa terkesan melihat senjata yoyo milik Usagi yang membuatnya mau menjadi sensei Usagi. Tapi sebelum itu Usagi harus mengalahkan 3 yokai urban musuh alam. Ketika yokai itu ditakuti di seluruh negeri bernama Sakura sebagai pengalihan, Hakai sebagai kehancuran dan Giman sebagai penipuan. Mereka sangat membenci alam dan suka memasuki benda-benda hingga membuat kekacauan. Giman sang ahli berubah wujud dan menipu lalu memakannya. Jadi Usagi harus menggunakan senjata Kaikishi yaitu yoyonya menangkap yokai agar bisa mentransfer roh yokai kembali masuk ke dalam Batuki.
Lalu Usagi memberitahu teman-temannya bahwa Karasu Tengu akan melatihnya nih jika dia menangkap 3 yokai urban. Kemudian mereka semua akan ikut membantu Usagi. Dia menggunakan yoyonya yang bisa mendeteksi keberadaan yokai. Di tengah jalan Kitsune mengajak mereka masuk ke arcade untuk mencari yokai di sana. Tapi di dalam sana Usagi yang baru pertama kali bermain game keasikan nih, hingga mereka menghabiskan waktu sampai malam. Setelah itu mereka keluar arcade lalu Yoyo Usagi mendeteksi adanya yokai, yang ternyata itu bukanlah yokai yang dicarinya. Tidak lama kemudian muncullah yokai Hakai yang merasuki mesin konstruksi. Usagi senang nih akhirnya menemukan yokai yang dia cari. Tanpa berpikir dia melawan Hakai sendirian dan tidak butuh bantuan temannya. Tapi tidak lama Usagi meminta bantuan teman-temannya untuk melawan Hakai. Karena kerjasama mereka, akhirnya Usagi berhasil menangkap roh Hakai dengan menggunakan yoyonya. Lalu mereka akan pergi ke kuil untuk memasukkannya ke dalam batu ki. Di sini Chizu ingat bahwa sebentar lagi Ninja Neko akan menyerang kuil. Di perjalanan Chizu mencoba mengulur waktu, namun tidak berhasil hingga mereka sampai di kuil. Kemudian Usagi mengendalikan yoyonya untuk memasukkan Hakai ke dalam ki. Tiba-tiba Usagi mendapatkan penglihatan lagi bahwa Miyamoto bertemu dengan Ninja Neko dan menyuruhnya membunuh Shogun. Tapi Usagi tidak percaya dengan penglihatannya. Dari belakang datanglah pasukan Ninja Neko. Lalu Chizu bergabung dengan Ninja Neko dan membuat Usagi dan lainnya terkejut karena selama ini dia adalah Ninja Neko. Nah itu tadi alur cerita dari film Samurai Rabbit. Gimana Sleeper, seru banget kan kisah perjuangan si kelinci demi mencari jati diri dan juga menguasai ilmu samurainya. Nah mau aku lanjutin lagi nggak nih episode selanjutnya? Langsung aja like dan komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.